Finikradis Radio Station seperti biasa Finar setiap hari Jumat di jam 5 sore sampai jam 6 sore Agil masih bakal ngobrol-ngobrol mengenai tentang all about kesehatan di Check Up. Dan tentunya masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Dan kali ini tuh temanya itu relate banget sama kita para remaja yang sering banget menghabiskan waktu kayak misalkan kuliah atau mungkin udah ada dari kamu yang udah mulai bekerja, yakni adalah stres. Dah, gimana cara untuk mengelola stres, terus juga untuk mengantisipasinya, atau kira-kira bagaimana sih cara melihat atau merasakan kira-kira aku nih udah dapat atau tingkatan stres yang gimana? That's why Agil di sini sudah kedatangan, ini ada Dr. Ratih selaku spesialis kedokteran jiwa. Selamat sore, dokter. Sore, Venus. Apa kabar nih, Dok? Baik. Baik. Ini kita hari ini tuh ngebahas mengenai tentang stres pada remaja nih, Dok. Ini kalau ngomongin tentang stres pada remaja, itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Stres. Oke, kita ngomong stres dulu ya. Ya. Stres tuh apa sih gitu kan? Gampang kayaknya banget nih, gampang banget nih orang-orang sekarang kayak latah yang ngomongnya, gue stres nih. Bener. Tugas dikit aja gue stres nih. Tahu nggak sih stres itu apa sebenarnya? Stres itu adalah suatu kemampuan adaptasi kita sendiri tuh kalau kita lagi ngadepin suatu perubahan yang terjadi di luar lingkungan kita. Oke. Jadi kalau tiba-tiba aja ada sesuatu yang tidak kita rencanakan, stres. Nah, pasti biasanya kan cepet banget tuh kata-kata stres itu muncul. Padahal kadang-kadang ketika kita mampu, itu bukan suatu stres yang berkepanjangan ya. Itu adalah suatu proses di mana kita mencoba beradaptasi dengan perubahan aja yang kadang tidak kita inginkan perubahan itu. Oh, jadi lebih ke respon tubuh menanggapi sesuatu hal yang berbeda dari biasanya gitu, Dok? Betul. Jadi kayak respon tubuh kita tuh kalau kejiwaan tuh respon tubuh kita terhadap stres ya. Stres ini kayak kuman gitu loh kalau pada penyakit-penyakit yang flu ya. Tuh ada virus nih, ada bakteri. Kalau stres itu adalah bentuk virus atau bakteri yang menyerang dari pola kebiasaan kita, adaptasi tubuh kita terhadap perilaku kita, cara berpikir kita. Oh gitu. Nah kalau ngomongin stres pada remaja, Dok, apakah sebenarnya ini hal yang wajar terjadi atau sebenarnya ini kayaknya kalau misalkan masih remaja harusnya nggak stres-stres kayak gitu sih sebenarnya, kayak gitu, Dok? Kalau ngomongin itu kayaknya remaja sekarang lebih mudah stres daripada yang tua-tua deh kayaknya ya. Ya sepenglihatannya saya sih seperti itu, Dok ya. Jadi rentan ya kalau saya bilang sih remaja sekarang yang katanya nih generasi Z ya. Generasi Z itu generasi strawberry katanya nih. Kenapa sih dia dikasih julukan khusus strawberry? Karena kan tahu ya buah strawberry itu mehong, mahal gitu kan ya, Mainers. Udah gitu warnanya tuh cantik banget. Jadi generasi yang sangat cantik kelihatannya dari penampilannya gitu, good looking banget nih, kuat banget, tapi ternyata dia baru dipencet dikit aja bisa lecet. Lecet tuh bisa ngerusak dari bentuknya yang lumayan bagus awalnya gitu kan ya. Nah, jadi dia tuh sebenarnya sangat rapuh di dalam, tapi di luar itu dia oke banget gitu loh. Jadi dipakailah istilah strawberry generasi ya. Jadi kayak gitu nih, Viners. Tapi itu termasuk wajar nggak sih, Dok, kalau misalkan remaja itu mengalami yang stres kayak gini? Wajar karena masa remaja adalah masa di mana dia lagi menemukan suatu identitas dirinya. Jadi dia berkembang menunjukkan suatu pribadinya menjadi suatu kematangan, pribadi yang matur. Jadi stres itu memang harus dialami bagi semua manusia dari apa generasi aja. Nggak ngelihat generasi tertentu sih. Oke, nah kalau ngomongin stres nih, Dok, kalau stres yang dalam tanda kutip masih normal itu biasanya tandanya gimana? Dan kalau misalkan stres yang udah berlebihan itu tandanya gimana, Dok, biasanya? Oke, kalau stres yang normal biasanya ya di awal-awal bisa jadi suatu perubahan emosi dulu nih. Jadi dia kalau ada sesuatu yang bikin dia kepikirannya lebih, nih pasti senggol bacok ya istilahnya ya. Dikit gini udah, apa sih lu gitu kan ya. Lebih temperamental ya. Jadi emosi dulu deh, perubahan emosi dulu. Okay. Tapi kalau dia nanti berkepanjangan pasti akan menjadi perubahan daripada siklus tidurnya. Jadi mulai ada gangguan tidur. Ya, kalau udah ada gangguan tidur, kemudian udah mulai kayak menarik diri ya. Jadi nggak mau bergaul, nggak mau bertemu dengan siapapun, kemudian mulai ya lebih pendiam lah, ada perubahan sikap
yang dirasakan oleh lingkungan sekitarnya itu mungkin sudah berkepanjangan, dia udah nggak mampu nih menghadapi stres itu sendirian gitu. Oke, kalau kayak gitu Dok, kalau kita misalkan remaja nih udah mengalami yang namanya stres berkepanjangan seperti itu, kayak udah susah tidur, terus juga anxiety dan segala macam, apa yang harus kita pertama kali lakukan Dok? Buat remaja? Ya. Kalau buat remaja sih, yang pertama kali dilakukan mungkin bisa untuk menenangkan diri dulu ya. Jadi jangan cemas dulu, jadi ditentukan dulu nih, dilihat lagi nih, apa sih penyebab stresmu? Apa sih penyebab stres ini yang membuat kamu menjadi kehilangan istilahnya kestabilanmu dari aktivitasmu sehari-hari gitu loh. Oke. Ada perubahan apa nih? Terus kembalikan lagi ke diri sendiri, ngaturnya kayak apa? Aku bisanya kayak apa ya? Kemampuanku apa? Bisa aku sampai di mana? Kalau udah nggak bisa, jangan lupa untuk minta tolong, gitu loh. Jangan dihadapin sendiri. Karena kalau kita ngadepin sendiri, nanti nggak selesai-selesai, itu akan menjadi kepanjangan, gitu loh. Oke, tapi Dok, ini masalah umum yang sering terjadi pada remaja, itu adalah mereka ini nggak tahu kadang-kadang apa yang membuat mereka ini stres. Jadi kayak tiba-tiba uring-uringan aja, mau cerita juga sama temen, nggak tahu nih mulainya ceritanya dari mana. Nah itu gimana cara mengatasinya Dok? Kalau yang seperti gitu kembali lagi pada kepribadian orang itu ya. Oke. Jadi ada yang suka menutupi stresnya dengan lebih banyak humor, lebih banyak bertemu orang ya. Tiba-tiba dia pengen nongkrong aja gitu ya. Pada gua mumet nongkrong gitu kan, ada yang kayak gitu ya penyelesaian masalahnya. Ada juga yang makan. Oke. Melampiaskannya Stress dengan makan. eating gitu ya. Ya, jadi dia makan. Kemudian ketika dia makan dia merasa lebih lega dan dia ngerasa aku siap nih ngadepin ini. Gitu loh, tiba-tiba keluar idenya untuk ngelakuin apa gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada juga yang dengan olahraga. Ini yang positif banget. Kalau dengan olahraga, jadi dia lari ke olahraga dia nge-gym misalnya, atau dia lari keliling lapangan untuk meredakan emosinya. Setelah itu dia oke, I'm ready gitu ya. Kadang-kadang kan kesiapan seseorang untuk menghadapi perubahan lingkungan itu beda-beda banget caranya. Jadi kembali lagi ke orang ini, kepribadiannya kayaknya apa. Apakah dia terbuka atau lebih tertutup. Oke. Tuh Vinar, jadi buat kamu yang kalau punya temen gitu tiba-tiba suka ngajakin nongkrong, tiap hari ngajakin nongkrong, temenin aja. Siapa tahu dia lagi stres. Betul lagi, kan, benar. Kadang menjadi pendengar itu hal yang simpel dan dibutuhkan banget buat teman-teman kita yang kadang nggak baik-baik aja hidupnya gitu loh. Karena dengan mendengarkan pun kita juga udah bisa menolong teman kita itu Dok ya. Yap, benar. Oke. Nah kalau ngomongin tentang faktor gender Dok, apakah kira-kira stres itu faktor gender itu juga berpengaruh? Kayak misalkan cowok itu lebih gampang stres daripada cewek atau bahkan kebalikannya gitu Dok? Kalau gender sih enggak ya, tapi mungkin kalau perempuan dikatakan lebih banyak ya. Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki ya, mungkin karena memang pola pikir perempuan yang lebih sensitif ya, lebih perasa gitu loh. Kalau laki-laki kadang lebih masa bodoh, realita kan ya. Lebih dia lebih realistis ke realistisnya kan, lebih ke logikanya. Kalau perempuan sensitif karena dia berpikir kadang menggunakan perasaannya. Jadi jenisnya pun berbeda. Nanti banyaknya itu perempuan sih yang lebih sering ditemukan mengalami suatu gangguan anxiety awalnya karena stres. Tapi Dok, ini saya sempat baca gitu dalam sebuah data kalau misalkan kalau misalkan laki-laki itu lebih gampang kena gangguan jiwa. Padahal kan kalau misalkan dari tadi dokter bilang kalau misalkan perempuan itu lebih menggunakan perasaan atau lebih ya bisa dibilang lebih gampang stres lah. Tapi kenapa dalam data tersebut lebih banyak laki-laki yang mengalami gangguan jiwa ini Dok sebenarnya? Untuk jatuh ke suatu gangguan jiwa berarti dia udah nggak bisa, ini stres yang jangka panjang ya. Jangka panjangnya udah akan menjadi suatu gangguan jiwa. Kenapa datanya laki-laki lebih banyak? Karena data laki-laki ditemukan sudah dalam gangguan jiwa. Baru datang. Sedangkan kalau perempuan biasanya lebih mudah bicara. Oh, dari sana berarti Dok ya. Jadi dia lebih cepat ditanganin, nggak sampai yang berat gitu loh. Kadang hanya gangguan cemas biasa, kadang hanya gangguan panik misalnya, nggak sampai ke suatu depresi yang berkelanjutan ya. Cuman laki-laki itu kadang untuk bergerak mencari pertolongan itu dia agak perlu waktu lama. Dan kadang-kadang kita tahu dia udah melakukan suatu action aja untuk menyelesaikan masalahnya tanpa dia pernah bicara apapun. Nah gitu tuh biasanya. Maka dari itu kalau orang kena gangguan jiwa kenapa datanya lebih banyak laki-laki karena tadi itu Dok ya. Dan kalau ngomongin tentang depresi tadi Dok, gimana? Apakah depresi itu ada di atas stres atau masih di bawah stres atau stres terus depresi terus
itu lagi ningkat, itu tingkatannya gimana sih dok sebenarnya? Yap. Biasanya kita stres dulu ya. Jadi stres itu suatu masalah ringan yang masih kita harapkan tuh ada adaptasi dalam diri kita. Oke. Jika kemudian stresnya berkepanjangan, dia bisa menjadi suatu gangguan anxiety dulu mungkin. Oke. Kemudian dari anxiety, kecemasan, dia bisa menjadi suatu depresi. Dari depresi bisa menjadi suatu gangguan berat lagi, yaitu schizophrenia. Jadi tingkatan depresi itu kalau saya bilang ya udah cukup berat ya, karena depresi cukup menimbulkan suatu gangguan yang secara bermakna buat si penderitanya ini udah ngerasa dia terganggu. Ya, jadi secara realitinya dia udah terganggu nih, gitu. Oh gitu. Jadi dari stres dulu, kalau nggak diatasi bisa jadi anxiety, depresi, baru yang paling tinggi tadi adalah skizofrenia itu dok ya. Yep. Nah sekarang kan itu kita masuk di era yang namanya sosial media nih dok. Apapun bisa kita lihat di sosial media. Kadang-kadang ada hal-hal viral, kalau misalkan kita nggak ngikutin, para remaja ini suka stres. Ada makanan yang viral nggak bisa beli, stres. Nah, kalau menurut dokter sendiri, gimana sosial media ini mempengaruhi yang namanya tingkat stres pada remaja? Apakah sangat mempengaruhi? Dan kalau mempengaruhi, bagaimana kita sebagai seorang remaja itu untuk mengatasinya supaya nggak ngikutin tren lah gitu loh dok? Oke. Jadi kayak saya bilang di awal ya, jadi kalau orang ngomongin stres itu kadang kayak latah gitu ya. Padahal nggak beneran sih, dia cuman supaya kadang nih sosial media ini membuat seseorang lebih berekspresi, lebih kreatif dalam dia mengekspresikan emosinya. Tapi terkadang bertujuan mungkin ya kalau sebagian besar itu sekarang nih lebih kepentingannya itu kayak mencari suatu validasi terhadap dirinya aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi bukan yang benar-benar suatu keadaan sebenarnya. Jadi cuma untuk biar ada ya kayak bikin konten deh biar banyak nih pengikutnya. Ini kan gampang menarik simpati orang ya. Ini kayak gitu nih. Jadi ini yang bahaya sebenarnya, bahwa ketika suatu masalah kesehatan mental itu dipakai suatu bahan untuk memvalidasi dirinya atau membuat dirinya itu bersembunyi atau istilah saya tuh menampilkan itu sebagai sesuatu yang bikin orang itu ngelihat dia secara lebih gitu loh. Ya, jadi dampaknya itu ya bukan nyari sembuh gitu loh. Kadang ada yang istilahnya ya semakin membuat suatu konten yang membuat simpati orang berlebihan untuk memvalidasi perasaannya itu. Gitu. Kalau untuk membedakannya gimana dok? Cara membedakan ketika kita itu bahwa ini nih emosi baik nih, ini emosi nggak baik nih, itu gimana cara membedakannya dok? Kalau kita membedakan secara langsung itu agak sulit ya, karena kan kadang kita sangat sulit melihat apa yang terjadi pada diri kita. Justru orang lain yang lebih bisa menilai perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang cukup mengganggu diri kita, misalnya ya, kok aku mulai nggak nyaman ya ketemu orang banyak ya, kok aku gampang banget takut ya, kok aku gampang gemeter ya. Nah daripada itu dibicarakan dengan orang yang nggak kompeten gitu misalnya kan, ini bukan nyelesain masalah gitu loh. Malahan kadang kita dapat judge misalnya, lu sih suka nonton film serem, lu sih kurang sembahyang, lu sih kurang ini gitu. Itu bahkan bikin down kan. Itu bikin nggak nyelesain masalah gitu loh, malah bikin loh aku salah ya. Oh aku gini ya, itu malah bikin memperberat justru. Jadi kalau memang ngerasa ada sesuatu yang udah nggak nyaman buat diri Anda yang cukup mengganggu, baiknya cari profesional deh, diomongin gitu loh, daripada self diagnosis kan, cari-cari gejala ditunjuk-nyocokin dulu. Nah itu yang paling banyak sekarang dok. Ini sekarang nih banyak banget yang datang ke psikiater langsung bilang saya gini ya dok, tunggu dulu ya gitu deh kadang kan, tunggu dulu ya, yuk kita cari sama-sama, yuk kita bahas dulu kenapa tuh gitu kan. Biasanya itu sih yang terjadi sekarang ini. Oke, berarti ini ada pengaruhnya dari yang mendengarkan dan juga yang bercerita sebenarnya dok ya. Ada dua hal berarti. Yang bercerita juga jangan self-diagnose, dan yang mendengarkan jangan gampang ngejudge juga. Betul. Oke. Wah, menarik banget Finar obrolannya Agil bersama Dr. Ratih hari ini. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, silakan drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383910, atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixstudiobali. Kita break dulu
dulu sebentar dok. Oke. Nanti bakal kita lanjutkan setelah yang satu. Phoenix Gratis Radio Station masih bersama Gila Babil Finars dan masih bersama Dr. Ratih yang mana masih ngebahas mengenai tentang stres pada remaja. Tadi udah banyak banget hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Ratih. Jadi buat kamu yang ingin bertanya juga, langsung WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau DM Instagram di @phoenixradiobali. Nih dok, ada satu hal yang sempat tadi kelupaan dari saya sendiri untuk bertanya. Yakni adalah kira-kira faktor apa aja sih yang paling mempengaruhi remaja ketika dia tuh terkena stres dok? Faktor apa yang mempengaruhi? Ya. Jadi kalau yang dipengaruhi oleh banyak yang menjadi penyebab stres nih pada remaja itu biasanya tekanan akademik ya. Oh, tekanan akademik. Ya, biasanya Oke. tekanan akademik, kemudian dengan orang tua dan hubungan percintaan. Oke. 3 hal itu tadi ya. Ya, biasanya paling banyak itu sih ya. Karena kalau untuk kestabilan finansial kan remaja tuh belum. Ya. Karena kan ujung-ujungnya sekolah Iya, gitu. betul. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang tadi tekanan akademik, Dok. Oh Terkadang ya, satu lagi nih, Apa Bim. tuh, Dok? Lupa aku sekarang nih, ini juga pengaruh medsos. Oh, lumayan oke. nih. Medsos yang tadi itu, Iya, Dok ya. pengaruh medsos itu lumayan bikin remaja sekarang rentan ya terhadap stres. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang tadi tekanan akademik, Dok. Ini apa yang harus orang tua lakukan ketika remaja itu mengalami yang namanya penurunan akademik? Kayak misalkan nih, dia awalnya mungkin peringkat 1, peringkat 2, lalu karena ada segala macamnya kayak percintaan berpengaruh di sana, akhirnya dia stres, akhirnya akademiknya turun. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang harus dilakukan orang tua agar apa ya? Kayak anak itu juga nyaman bercerita, terus juga kesannya nggak menjudge, itu apa yang harus dilakukan orang tua, Dok? Oke. Kalau kita bicara tentang pola asuh pada remaja, ini bagaimana orang tua harus bersikap kepada remaja, tentu kita harus lihat lagi nih, anak ini udah nggak kecil lagi, Oke. udah nggak bayi lagi, udah nggak balita lagi yang ditakut-takutin gitu misalnya ya, bukan yang harusnya diancem gitu misalnya, karena mereka sudah berkembang dengan kehidupan sosialnya di luar rumah, di mana mereka udah bisa ngelihat nih, terkadang dia masih belum bisa benar dalam membedakan benar atau salah, itu masih ragu-ragu ya di tengah. Jadi tugasnya seorang bagi orang tua kalau sudah anak-anaknya memasuki masa remaja adalah mencoba untuk menjalankan suatu komunikasi terbuka. Istilahnya pertama kali kita dengar dulu nih, hambatanmu di mana nak? Kok akhir-akhir ini nilaimu begini? Kesulitannya apa? Kira-kira solusi apa yang kamu butuhkan untukmu? Mungkin les tambahan, atau kalau dia cerita temanku begini-begini. Oh ya, temanmu yang mana? Seperti apa dia? Bagaimana dia bisa membuat kamu nggak nyaman? Nah, kita mendengarkan dulu dan kemudian bersama-sama memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Bukan kita yang mengambil alih masalahnya dan menyelesaikan. Ya, jadi kan banyak kan nih instan nih. Udah tenang aja. Nanti ibu yang bilang, bapak yang bilang. Nah, itu bukan seperti itu sebenarnya. Kalau kita membuat remaja ini menjadi mandiri dan benar-benar jadi pribadi yang kuat dan utuh gitu loh ya, karena ke depan nih masih banyak banget hambatan yang harus dia selesaiin. Oke, itu kalau dari segi orang tua. Nah, kalau dari segi anaknya sendiri, Dok, bagaimana cara kita para remaja itu mengelola stres kita? Apakah dengan sekarang kan zamannya sosmed nih, biasanya kalau remaja-remaja lagi stres dia bikin curhat gitu, atau enggak Instastory backgroundnya hitam, tulisannya putih, stres banget nih, pakai lagu-lagu gitu. Yap. Apakah hal kayak gitu dengan bercerita di sosmed itu juga bisa membantu kita dalam mengelola stres? Apakah itu benar atau enggak sebenarnya, Dok? Kalau dibilang benernya mungkin nggak 100% benar. Tapi itu bisa membuat suatu ventilasi ya. Jadi kalau orang punya stres, dia ngeluarin itu bikin dia agak lega. Bukan selesai sih gitu loh. Orang juga kalau baca story ya bisa baca, bisa enggak gitu kan, bisa berkomen. Ada juga enggak. Jadi apalagi yang kalau komennya dimatiin. Itu dia nggak butuh banget komen. Dia cuma butuh untuk dia orang lain tuh tahu dan menyadari bahwa jangan ganggu aku dulu deh untuk saat ini. Nah misalnya kayak gitu nih, dia warning ke orang sekitarnya, gue lagi ngadepin masalah. Nah gitu misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau mau ngadepin masalah, kalau kita memang lagi stres, memang itu salah satu cara yang membuat lega. Tapi ada juga yang positif, kayak misalnya kayak aku bilang tadi olahraga, ya. Dia larinya ke olahraga, mencoba untuk menenangkan dirinya. Kalau aku bilang ke meditasi atau yoga, kayaknya remaja belum deh ada yang tertarik untuk yoga atau meditasi ya.
kayak tadi tuh kan sempet di-spill ke Ubud gitu ya. Iya. Jadi kayaknya kalau remaja ke Ubudnya beda nih, nyari bukan yoganya gitu kan. Banyak kuliner yang seru dan tempat yang bagus gitu. Ada juga yang cuman duduk diem ngeliatin pemandangan, ngerasa untuk oke deh ngasih apa istilahnya meredakan dulu emosinya. Nih kayak aku bilang tadi kalau udah stres kan kadang-kadang emosi dulu yang kerasa berubah. Jadi di situ dia pergi ke tempat yang membuat dia nyaman atau dia bicara dengan orang yang enak tuh, yang bisa dengerin tapi bukan menjudge. Nah, ya. Jadi kadang ada juga yang kalau saya biasanya lebih banyak saranin juga kalau kamu nggak mau sampai ada orang lain yang tahu tentang masalahmu, tulis aja udah di kertas. Oh kayak diary gitu Dok ya? Yap, bikin kayak jurnal, nulis aja. Terus setelah itu kamu robek kayak, kamu hancurin, kamu remes-remes untuk mengeluarkan emosimu, ya nggak masalah. Setidaknya kamu belajar untuk mengeluarkan bentuk emosi yang kamu rasakan, mengekspresikan dalam bentuk yang positif. Oke, selagi itu masih positif, nggak apa-apa, lakuin aja. Yep. Oke, baik. Nah, Dok, bagaimana cara kita nih sebagai seorang remaja ketika kita sudah mengalami stres, lalu membedakan kira-kira ini stres biasa yang masih bisa kita tangani sendiri dengan stres yang, aduh, ini kayaknya udah nggak bisa nih, ini harus mencari bantuan profesional. Nah, itu tuh tandanya biasanya apa Dok? Selain tadi katanya dokter adalah susah tidur, kayak kegiatan terganggu, itu apa lagi Dok? Oke, sebenarnya kalau kita mau nut nih perubahan adaptasi manusia terhadap suatu peristiwa yang baru terjadi, itu biasanya dalam beberapa hari. Dia bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi kalau ini berkepanjangan, berlarut-larut, bahkan sampai sebulan, sampai 6 bulan, bahkan dia nggak mampu menyelesaikan, tentu akan perubahan-perubahan lain akan terjadi. Yang pertama, yang paling gampang tuh dilihat gangguan tidur, matanya sampai item-item gitu, nggak bisa tidur, terus dia lesu, kelihatan nafsu makan menurun ya, kemudian penarikan diri, males kerja ya. Kalau mahasiswa kan belum kerja nih ya, jadi males keluar kamar istilahnya ya, nggak mau ngomong ya, menutup diri di kamar aja gitu ya. Terlihat perubahan perilaku yang cukup signifikan, terutama kalau orang-orang terdekat nih yang peduli, yang care tuh tahu, ini anak saya kenapa ya, kok udah mulai agak begini ya. Jadi jangan lama-lama, jangan diobatin yang aneh-aneh dulu, boleh nyari psikolog atau langsung psikiater tuh biar cepet ditanganin, karena usia muda itu usia dimana yang ketika dia penanganannya lebih cepet, itu dia jauh lebih cepet baiknya dibandingkan yang kejadiannya itu sudah cukup lama, sampai 2-3 bulan gitu loh. Oke, kalau udah berlangsung sampai berbulan-bulan berarti udah waktunya untuk mencari bantuan profesional Dok ya? Jangan lama-lama lah, paling nggak udah 2 minggu gitu udah ngerasa nggak nyaman, anaknya coba diajak ngomong dulu ke psikiater gitu, diajak biar digali dulu lebih dalam nih, kenapa nih, ada yang perlu diperbaikin atau enggak gitu loh ya. Jadi dapat penanganan dini. Oke. Nah, nih Dok, kalau misalkan ngomongin tentang jenis terapinya sendiri, biasanya apa sih jenis terapi atau pengobatan yang biasanya tersedia bagi remaja yang mengalami stres yang udah berat banget nih Dok? Oke, kalau kita bicara udah berat, tentu kita harus memberikan suatu terapi obat ya, jadi nggak bisa hanya sekedar konseling aja, dengan sekedar ngobrol aja. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi karena itu sudah benar-benar membuat perubahan yang lain dalam tubuhnya, gangguan hormonal dan lain-lain yang sudah sangat terganggu. Makanya kenapa gejalanya nggak yang simple kayak istilahnya cuman nggak bisa tidur aja, sudah mudah cemas, gemeter, menutup diri, itu udah banyak gejala, dan itu nggak cukup hanya dengan konseling. Jadi biasanya kita harus memasukkan suatu psikoterapi, psikofarmako, yaitu pemberian obat, kemudian ada rutin secara berkala mendatangi psikiater atau psikolog untuk membicarakan bagaimana cara dia mengatasi masalahnya, cara-caranya dia yang dulu yang bikin dia sakit kita rubah nih, itu salah gitu loh. Jadi kita ajarin dia, nih harusnya kamu tuh begini nih. Kita ajarin dia, kita carikan solusi yang sesuai dengan kepribadiannya, ya, disesuaikan juga dengan kondisinya dia, lingkungannya, dirinya sendiri, ya. Jadi istilahnya kita itu pengobatannya holistik deh, ke semuanya. Kadang kalau kita psikiater tuh kita harus tahu juga backgroundnya dari orang tuanya, lingkungan yang dia biasanya dia ajak itu bersama dia tuh seperti apa, mendukung dia atau enggak. Karena orang-orang yang sudah dengan gangguan mental, dia butuh banget support lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, kalau misalkan bagaimana cara meyakinkan dia Dok? Misalkan ada orang nih, kita sebagai teman melihat kayaknya orang ini udah butuh banget bantuan profesional, tapi si orangnya tersebut itu kayak masih denial Dok, kayak enggak aku kayaknya nggak butuh, quote on quote, karena dia tuh takut dianggap gila atau kayak
karena negatif lah pokoknya dok. Itu gimana cara meyakinkan kita sebagai teman untuk bilang ke dia nggak apa-apa nih cari bantuan profesional nih kayak gitu dok. Oke, memang ini masalah stigma lagi ya tentang kesehatan jiwa. Tapi sekarang itu sudah mulai bagus loh ya kalau saya rasakan. Bahkan ada beberapa anak yang berani untuk membicarakan ke orang tuanya kalau aku butuh bantuan. Oke. Ya, karena itu dia, ini pengaruh positif dari medsos. Oke. Ya, dengan dia tahu aku sepertinya ngerasa begini ya, self diagnosis juga kan. Ya. Aku perlu bantuan ini. Nah, itu kadang ada orang tua yang terbuka dan mau mengantarkan anaknya untuk ayo kita periksakan, nggak apa-apa ibu, kami dampingi. Nah, itu luar biasa kan supportnya. Dan ini membawa sesuatu hal yang positif bagi si remaja ini. Tapi ada juga yang istilahnya nggak apa-apa tuh, kamu nggak akan apa-apa, bentar lagi juga baik kok, nggak apa-apa gitu ya. Yang itu tuh kayak gitu tuh nih temen yang tahu kan, misalnya kan temen pingin ngajak. Jadi kita pelan-pelan nanya, selama ini kamu ngerasanya seperti apa? Kita tanya dulu dia baik-baik. Kalau kamu perlu ditemenin, aku juga siap kok nemenin. Jadi kalau jadi temen jangan nyuruh doang gitu loh ya. Kalau mau itu harus kadang-kadang itu juga harus, kamu butuhnya apa? Nggak apa-apa. Banyak kok orang kayak gini di luaran sana. Gak banyak kok, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau pasien aku tuh diceritain dari temennya gitu. Jadi dia yang ngomong, ke situ aja, nanti membaik kok. Emang bisa. Barulah akhirnya mau gitu loh, datang juga gitu ya. Jadi dari teman yang mensupport dia dengan bilang, nggak apa-apa kok, nanti juga baik-baik aja. Ngobrol aja dulu atau apa dulu. Nah ini kadang memberi suatu hal yang bahwa, oh bukan aku aja yang kayak gini ya. Ini kadang kan kita takut nih kalau kita sendirian gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kadang-kadang kalau di ruang tunggu aku praktek tuh mereka ngeliat-ngeliat dulu kan, celingak-celinguk gitu. Karena nanti pelan-pelan baru deh gini. Ternyata banyak ya gitu deh dia kan. Ya memang seperti itu, stigmanya sangat menyeramkan di luar. Tapi sebenarnya stres itu adalah sesuatu hal yang harus dihadapin. Bukan untuk dihindari gitu loh. Oke. Nah dok, ada juga nih dok yang kayaknya akhir-akhir ini tuh lagi ngetren atau sering banget terjadi, yakni adalah toxic positivity. Ini banyak banget orang yang beranggapan kalau misalkan kita ada masalah nih, kita tuh harus melihat dari sisi positifnya. Ketika kita dimarahin sama dosen atau mungkin dimarahin sama orang tua di rumah, kayak kita melihat itu adalah tanda sayang, itu gini. Itu ada orang yang beranggapan itu bahwa toxic positivity itu nggak baik gitu. Apakah sebenarnya toxic positivity ini tuh nggak baik atau sebenarnya ya it's okay selama kamu itu masih bisa mengatasi masalah tersebut gitu? Betul, jadi ini tergantung dari sisi siapa yang ngelihat sih ya. Tapi positif itu tuh sesuatu yang bagus yang membuat kita bisa lebih punya suatu hal yang istilahnya yang diharapkan gitu loh. Kalau kita tidak mampu merubah lingkungan, berarti kita yang harus merubah cara pandang kita terhadap lingkungan itu. Dengan seperti itu kita akan mampu menyelesaikannya atau menghadapinya gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah adalah lingkungan di mana kita berada. Nggak bisa dong kalau kita minta lingkungan yang baik-baik terus. Benar kan? Nah kita tuh harus berkembang ya. Jadi positifnya kita menghadapi stres tuh yaitu jadi meningkatkan kedewasaan emosi kita, kedewasaan cara berpikir kita, dan melatih terus bagaimana caranya kita memandang suatu masalah dengan positif. Ini dimarahin sama dosen, itu bahasa sayangnya dia loh. Lah bener ya, kalau nggak dia sayang ngapain dia marah? Ya nggak? Kalau ibu sama bapak juga tuh cerewet, kalau dia nggak sayang, kalau dia nggak saking pedulinya, masa sih dia cerewet? Bakalan dibiarin aja, terserah mau apa gitu kan. Cuman karena mereka punya tanggung jawab terhadap anak didiknya, terhadap anaknya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin buat remaja ini gak nyaman di telinganya gitu loh ya. Jadi ya kan udah biasa tuh bapakmu ngomongnya kayak gitu, apa yang aneh? Jadi gitu kan. Jadi kalau dia ngomong gitu ya udah deh, berarti bapak tuh peduli. Coba deh lihat kita ini udah peduli nggak sama diri kita sendiri, kok sampai diingetin sama bapak. Misalnya kayak gitu tuh ya. Kadang kan kita lupa saking asiknya dengan sesuatu ya. Kadang kita lupa banget untuk kita ini ya kebablasan nih kayaknya. Waktu sampai kurang tidur, kalau kamu kurang tidur nanti kamu sakit. Itu misalnya kan masih muda sakit-sakitan kan nggak asik gitu kali ya. Jadi kalau cara penyampaiannya benar, oke, mungkin bisa diterima. Tapi kalau yang nyampein itu mungkin pacarnya, sekeras apapun kali terima dia ya, takut gitu ya. Itu sering terjadi sih dok ya.
Buat kamu juga Minars yang ingin bertanya ke Dokter Rati mengenai tentang mungkin bagaimana cara mengelola stres atau lagi apa hal yang kamu alami dalam diri kamu bisa langsung aja bertanya ke WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga lewat Instagramnya @phoenixstudiobali. Kita break sekali lagi Dok, nanti bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil dan masih bersama Dokter Rati di sini. Vinars tentunya masih ngebahas mengenai tentang stres pada remaja. Dan sekarang kita bakal menjawab beberapa pertanyaan dari kamu yang udah masuk. Jadi buat kamu yang pengen bertanya ke Dokter Rati, silakan WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga lewat DM Instagram ya di @phoenixstudiobali. Jadi sekarang Dok, kita bakal menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Di sini udah ada Alit yang katanya ingin bertanya nih Dok. Bila ada anggota keluarga nih, misalkan saudara yang skizo, terus rawat jalan dan di rumahnya itu ada keluarga lainnya yang ada dua nih Dok. Yang satu itu agak sehat tapi agak stres sedikit. Nah, yang satu ini skizo. Nah, apakah ada potensi mempengaruhi kesehatan mental yang lain juga? Kayak menular gitu, mengingat memiliki keluarga dengan gangguan mental itu berbeda dengan penyakit biologis lainnya. Justru yang beban itu adalah mereka yang sehat atau yang menemani. Meskipun udah rutin terapi, bagaimana sebaiknya anggota keluarga lain bersikap Dok gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Alit. Memang kalau seperti yang saya bilang tadi bahwa penanganan suatu gangguan jiwa itu sifatnya holistik. Jadi tidak hanya bagi penderitanya saja, tapi juga pada orang yang tinggal bersamanya. Jadi mengedukasi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada orang ini, kenapa sih dia schizophrenia itu apa, dan seberapa penting pengobatannya. Jadi ketika satu keluarga ada yang sakit dan dia tahu itu sakitnya apa, karena pemikiran yang salah, karena dia ada gangguan di proses pikirnya dan gangguan di moodnya, mungkin ada perubahan mood. Tentu saja ketika ini dipahamin, ketika dia melakukan suatu perilaku yang aneh itu bisa dimaklumin gitu loh, bukan yang nih ngudiang nih, ini ngapain sih gitu kan, udah jelas kan dia schizophrenia gitu loh, jangan ditanya lagi, dia punya dunianya sendiri gitu loh, yang dia anggap bener tuh justru kita yang sakit, dia tuh sehat gitu loh kadang ya. Jadi ketika kita memahami bahwa oh dia berpikirnya begini, cara saya meminimalisir tuh gimana ya Dok. Jadi nggak apa-apa konsultasi bersama dan ikut memantau pengobatannya. Ada yang minum obat secara rutin, ada yang istilahnya sekarang schizophrenia pengobatannya udah banyak banget macamnya. Ada yang injeksi tiap bulan, memudahkan sebagai keluarga untuk nggak minum ngasih obat tiap hari gitu misalnya kan, dan mencegah faktor-faktor risiko yang bisa membuat dia berburuk gitu loh ya. Jadi seperti itu penanganan pada gangguan jiwa secara holistik. Kalau menular sih nggak menular secara ini ya, mungkin karena itu yang saya bilang kurang memahami ini seperti apa dan bagaimana caranya mengatasinya. Mungkin itu yang harus dipelajarin bersama-sama, didiskusikan juga dengan dokternya. Ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Dok, ini ada dari Lia. Dok, gimana sih cara membedakan teman yang beneran care sama kita sama teman yang cuman kepo aja? Misalkan nanya keadaan atau kita lagi galau terus cerita, ini mah cuman kepo aja nggak beneran care. Nah, itu gimana cara bedainnya Dok? Oke, kalau dia dibedakan secara medsos, emang bisa tahu? Nggak bisa kan? Setiap orang bisa menggerakkan jarinya dengan komentator yang terkesan halus, kasar, atau apapun terserah dia mau ngomong. Tapi ketika kita bertemu langsung dengan orangnya, kalian akan bisa kok merasakan. Ya, insting itu ada kok. Ketika kita ngerasain ini niatnya tulus apa enggak, itu akan kelihatan dari caranya dia berbicara, caranya dia mendengarkan. Ya, jadi itu akan terlihat. Apalagi kalau curhatnya itu ke orang yang salah. Terus yang istilahnya kepo tadi, cuma pengen tahu, kemudian malahan nggak dilanjutin. Terus kamu gimana sekarang atau apa gitu ya, atau yang udah baikan atau enggak, ya mungkin ada yang berkelanjutan. Kalau berkelanjutan tuh dia peduli banget dengan kamu gitu loh. Kalau yang hanya sekedar lu kenapa, udah itu ngilang gitu ya. Ya mungkin ya sekedar pengen tahu aja gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita lihat secara langsung, kita bisa kok ngerasain yang mana memang orang yang tulus sama enggak. Jadi kalau secara medsos sih nggak mudah ya juga mengumbar sesuatu lewat medsos kan, karena kita nggak bertemu dengan orangnya ya. Nah Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Surya. Jadi Dok, ini saya kan anak cowok pertama nih dan selalu dituntut perfect nih sama orang tua saya. Tapi saya ngerasa stres sama hal ini. Menurut dokter apa sih yang harus saya lakuin Dok sebenarnya Dok? Halo Surya, tidak perlu menjadi sesuatu yang sempurna. Cukup menjadi sesuatu yang terbaik untuk dirimu, itu aja.
Jadi istilahnya kamu tahu dirimu seperti apa, kamu nyamannya seperti apa. Jika ada tuntutan yang melebihi dari apa yang kamu rasakan, bicarakan lebih baik dengan orang tuamu. Oke, jadi lebih terbuka lagi dok Yap, ya. betul. Oke baik. Nah ini terakhir dok, ini ada dari Dewi. Dia bilang, dok ini saya orangnya tuh susah banget untuk bercerita sama orang lain. Dan terkadang memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Tapi saya pengen gitu dok, sekali-sekali tuh pengen cerita, tapi kadang bingung mulainya tuh dari mana gitu. Apakah ada nggak sih hal kecil yang bisa saya lakuin untuk mulai bercerita sama orang lain gitu kira-kira dok? Oke. Ketika kita mau bercerita dengan orang lain memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Apalagi untuk orang yang cenderung menyerap. Nah ini Dewi ya benar ya? Ya. Dewi ini orang yang tipenya nyerap nih. Apapun yang orang katakan, apapun ini. Dia serap semua tanpa bisa untuk bilang cukup. Oke, aku nggak bisa atau gimana? Mungkin seperti itu kamu orangnya yang istilahnya takut mengecewakan orang lain. Jadi ketika kamu mau mulai membicarakan suatu kekuranganmu, tentu itu bukan hal yang mudah untukmu. Jadi seperti yang tadi sempat saya katakan, coba aja untuk menuliskan. Kamu tulis setiap apa yang kamu rasakan, kemudian kamu baca kembali. Akhirnya kamu akan tahu ternyata tuh sumbernya dari ini ya. Oh ternyata aku harus mulainya dari sini ya. Ya, atau yuk datang cari profesional deh supaya diarahin gitu ya. Jadi orang yang lebih bisa berkomunikasi karena terkadang kita sebagai manusia punya batasan, nggak semuanya harus kamu serap sendiri. Oke, wah itu kata-kata yang bagus banget sih. Kita manusia tuh nggak bisa menyerap semuanya sendiri. Baik, mungkin ada terakhir yang ingin dokter sampaikan dok untuk menutup check up pada sore hari ini. Oke, untuk para remaja di sana, remaja Viners mungkin nih khususnya nih pendengar yang sekarang ini, menjadi suatu masa remaja adalah sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Di sini akan mengalami banyak sekali masalah yang mungkin bisa kamu hadapi, mungkin juga sangat sulit kamu hadapi. Tapi kamu harus percaya bahwa setiap perubahan situasi, setiap perubahan atau yang kamu bilang stres, membuat dirimu stres itu adalah proses di mana kamu akan mencapai suatu kedewasaan. Karena hidup itu penuh dengan suatu permasalahan yang harus kita hadapi, bukan untuk dihindari. Oke, itu tadi terakhir dari Dr. Ratih Vinars. Semoga kamu mendapatkan insight-insight baru juga, terus bagaimana cara mengelola stres kamu, bagaimana cara ketika ingin bercerita kepada orang lain, dan semuanya udah terjawab oleh Dr. Ratih. Sekali lagi, terima kasih Dr. Ratih atas waktunya pada sore hari ini, banyak banget ngobrol pada hari ini, thank you banget, dan semoga nanti kita bakal ketemu di lain kesempatan.